Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Kingdom Monera. Nah, adik-adik ada yang tahu atau pernah mendengar tentang Kingdom Monera? Oke, jadi Kingdom Monera merupakan kelompok organisme yang memiliki struktur sel yang masih sederhana. Adapun ciri-ciri Monera adalah merupakan organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya terdiri atas satu sel. Selanjutnya merupakan organisme prokariotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti atau karioteka. Nah, Monera juga memiliki dinding sel yang berfungsi sebagai lapisan pelindung sel dari kerusakan. Nah, lalu apakah Monera dapat bereproduksi? Oh, tentu. Kelompok ini dapat bereproduksi untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya. Nah, Monera ini dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif atau aseksual terbagi atas dua cara. Yang pertama adalah pembelahan sel atau pembelahan biner, yaitu pembelahan organisme bersel satu menjadi dua individu baru. Nah, yang kedua adalah fragmentasi atau pemotongan sebagian anggota tubuh untuk menjadi individu baru. Sedangkan secara generatif atau paraseksual terbagi ke dalam tiga cara. Yang pertama ada konjugasi, yaitu perpindahan materi genetik secara langsung melalui pili antara dua bakteri yang berdekatan. Yang kedua ada transformasi, yaitu perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel donor bakteri ke bakteri yang lain. Yang kedua ada transduksi, yaitu perpindahan materi genetik melalui bakteriofage. Nah, selanjutnya apa aja sih yang termasuk kelompok Monera? Nah, menurut klasifikasi sistem domain, Monera ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Archaebacteria dan kelompok Eubacteria. Nah, pertama kita bahas mengenai Archaea dulu ya. Nah, Archaebacteria merupakan organisme purba yang dapat hidup di tempat yang tidak dapat ditinggali makhluk hidup lain. Nah, Archaea juga memiliki ciri yang berbeda dengan Eubacteria, diantaranya dinding sel yang tidak mengandung peptidoglikan. Dinding sel Archaebacteria berupa pseudopeptidoglikan. Selain itu, RNA yang menyusun ribosom berupa metionin. Lalu, Archaea juga tahan terhadap antibiotik, streptomycin, dan chloramphenicol. Lalu, Archaea juga memiliki habitat yang ekstrim yang jarang dapat ditinggali oleh organisme lain seperti sumber air panas, danau vulkanik, atau danau yang memiliki kadar garam yang tinggi. Terus, apa aja sih yang termasuk Archaea? Nah, Archaea ini terbagi dalam tiga kelompok besar. Yang pertama ada bakteri metanogen. Nah, kelompok ini merupakan kelompok bakteri yang bersifat anaerobik. Kelompok ini menghasilkan metana sebagai hasil metabolismenya. Contohnya adalah Methanobacterium brianti, yaitu bakteri penghasil biogas. Yang kedua ada kelompok bakteri halofil. Nah, kelompok ini hidup di habitat dengan kadar garam yang sangat tinggi. Nah, contohnya adalah Halobacterium salinarum. Nah, kelompok ini bersifat aerob dan heterotrof. Nah, kelompok terakhir adalah kelompok bakteri termofil,
yaitu bakteri yang hidup di habitat dengan suhu tinggi dan bersifat asam. Nah, bakteri ini memperoleh energi dengan mengoksidasi sulfur yang ada di sekitarnya. Nah, berikut ini merupakan gambar dari anggota kelompok Archaea. Sebagian kecilnya ada Halobacterium dan Sulfolobus. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas Eubacteria. Nah, Eubacteria ini merupakan organisme yang dikenal sebagai bakteri yang sesungguhnya. Adapun ciri-cirinya adalah memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan adalah polimer dari karbo dan protein. Nah, selanjutnya adalah RNA yang menyusun ribosom berupa timin. Eubacteria juga sangat sensitif terhadap antibiotik. Eubacteria hidup kosmopolit, yang artinya dapat dengan mudah ditemui dan ada di mana-mana. Eubacteria dapat hidup secara soliter maupun berkoloni. Nah, Eubacteria ini meliputi kelompok bakteri dan cyanobacteria. Secara umum, struktur bakteri ini terdiri atas dinding sel yang berfungsi sebagai lapisan pelindung. Selain itu, juga tersusun atas flagellum yang merupakan alat gerak dari bakteri. Yang selanjutnya ada kapsula. Kapsula ini merupakan lapisan lendir yang berada di luar dinding sel. Nah, berfungsi mencegah bakteri dari kekeringan. Lalu ada endospora. Nah, endospora ini berfungsi sebagai perlindungan diri ketika bakteri berada di lingkungan yang kurang menguntungkan. Lalu ada pilus. Pilus ini merupakan saluran bulu kecil yang digunakan untuk menyalurkan materi genetik pada saat melakukan konjugasi. Nah, adik-adik, bakteri ini memiliki berbagai macam bentuk. Nah, bentuk-bentuknya ada bakteri berbentuk kokus, yaitu kelompok bakteri yang berbentuk bulat. Lalu ada kelompok bakteri basil dan kelompok bakteri spirillum. Nah, adik-adik, bakteri juga dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa karakter, yaitu berdasarkan cara hidupnya, terbagi atas bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang dapat menyusun zat makanannya sendiri. Biasanya merupakan organisme yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, contohnya adalah Anabaena. Yang kedua, ada bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak dapat membuat zat makanannya sendiri. Biasanya mereka hidup bergantung dengan organisme lain. Contohnya adalah Mycobacterium. Lalu, berdasarkan sumber oksigennya, bakteri terbagi menjadi bakteri aerob, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen bebas untuk memecah zat selama proses respirasi. Nah, contohnya adalah Nitrobacter vulgaris. Lalu ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas untuk memecah zat selama proses respirasi. Jadi, bakteri tersebut masih dapat hidup meski tidak ada oksigen. Contohnya adalah Clostridium. Nah, adik-adik, dalam kehidupan, bakteri memiliki banyak peranan, baik peranan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, adapun contoh peranan bakteri yang menguntungkan di antaranya adalah dapat membantu proses fermentasi makanan. Pasti adik-adik tahu kan nata de coco? Nah, nata de coco ini dibuat dengan
fermentasi dengan bantuan Acetobacter pseudomonas. Atau ada yang tahu yogurt? Yogurt ini fermentasinya dibantu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya, bakteri juga dapat digunakan untuk menghasilkan antibiotik. Contohnya adalah Streptomyces griseus. Lalu, bakteri juga dapat digunakan sebagai agen rekayasa genetik. Contohnya adalah Agrobacterium tumefaciens. Nah, biasanya digunakan sebagai vektor dalam membuat tanaman transgenik. Selain itu, bakteri juga digunakan sebagai agen bioremediasi atau agen perbaikan lingkungan. Teman-teman pasti pernah dengarkan adanya tumpahan minyak di lautan. Nah, gimana sih kita membersihkannya agar tidak mencemari lingkungan? Nah, kita dapat menggunakan bakteri sebagai agen bioremediasi. Bakteri yang digunakan adalah Pseudomonas aeruginosa yang dapat menguraikan hidrokarbon atau minyak yang tumpah tersebut. Nah, dalam bidang pertanian, bakteri juga memiliki peranan yang menguntungkan. Contohnya adalah Rhizobium leguminosarum yang berperan dalam fiksasi nitrogen. Ada juga Nitrosomonas nitrosobacter yang berperan dalam nitrifikasi. Bakteri-bakteri tersebut juga ikut berperan dalam daur nitrogen yang menjaga kesuburan tanah sehingga dapat menguntungkan bagi para petani. Nah, selain menguntungkan, bakteri juga memiliki peranan yang dapat merugikan kita. Nah, seperti bakteri patogen yang membawa atau dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan hewan. Nah, contohnya adalah penyakit tifus. Pasti kalian gak asing kan dengan penyakit tifus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Salmonella typhi. Nah, selain itu juga ada penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, sedangkan pada hewan ada bakteri Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks pada sapi, kambing, dan ruminansia lainnya, sehingga dapat merugikan bagi kita. Nah, kelompok Eubacteria selanjutnya adalah Cyanobacteria atau alga hijau biru. Nah, merupakan organisme prokariotik uniseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Nah, alga ini dapat hidup di tempat yang lembab, di perairan, dan bersimbiosis dengan organisme lain. Adapun ciri-ciri Cyanobacteria adalah bersifat prokariotik, bersel tunggal maupun bersel banyak. Nah, memiliki pigmen klorofil dan phycocyanin. Nah, sehingga Cyanobacteria dapat melakukan fotosintesis sehingga menjadi organisme yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan zat makanannya sendiri. Lalu Cyanobacteria memiliki peran gak sih di kehidupan? Oh, dia juga punya peran penting bagi kehidupan. Contohnya adalah Cyanobacteria yang dapat memfiksasi nitrogen sehingga dapat digunakan sebagai pupuk hayati. Contoh bakterinya adalah Nostoc dan Anabaena. Selain itu, Cyanobacteria juga dapat digunakan sebagai sumber makanan alternatif. Contohnya adalah penggunaan spirulina yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan protein sel tunggal. Selain itu, spirulina juga sekarang ini banyak digunakan dalam
pembuatan obat-obatan dan kosmetika. Pasti adik-adik juga familiar ya dengan spirulina. Nah, spirulina itu merupakan anggota dari kingdom Monera. Nah, sekian pemaparan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.